Bismillahirrahmanirrahim. Jauh ini gimana ini? Nyampe gitu. Kenceng ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab At-Tibyah fi Adabi Hamalatul Quran. Mari sama-sama kita mulai membacakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kemarin kita lanjut ya Pak ya, kita lanjut yang bahasan kemarin. Ada pengajar dan pelajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena enggak ada kitabnya, lihat aja. Wa 'anil Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul 'amali li ajli an-nasi riya'un wal 'amalu li ajli an-nasi syirkun wal ikhlasu ay yu'afiyakallahu minhuma. Dari Fudail bin Iyad, beliau berkata, meninggalkan amal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia merupakan riya, adalah riya. Kita nggak mau beramal karena takut dilihat orang, itulah riya. Jadi kalau misalkan, saya nggak mau nih sholat lalu banyak di masjid, kenapa? Takut dilihat orang. Nah itu riya tuh. Paham Pak? Paham ya? Jadi orang yang nggak kepikiran riya, nah ya udah sholat aja, nggak usah dipikirin. Yang kedua, sedangkan melakukan amal perbuatan karena manusia merupakan syirik. Dia beramal karena manusia, ngaji karena manusia, apalagi sholat karena manusia, karena ada bosnya, karena ada mertuanya. Itu syirik. Nah, kira-kira syirik itu apa? Menyamakan Allah. Tapi kita sholat itu ikhlas karena Allah, ini karena orang. Berarti syirik kan. Kalau amalnya pengen dilihat orang, namanya riya. Atau nggak mau melakukan sesuatu karena orang, itu namanya riya. Pamernya pamer amal, namanya riya. Tuh lihat tuh, nah, masjid itu dulu kubahnya saya yang bangun, itu namanya riya. Habis itu apa? Kalau dia beramal di sininya nyebut, wah karena ada si ini nih sholatnya, jadi dia sholat, atau awalnya nggak mau sholat, tapi tiba-tiba karena ada si itu, jadi dia sholat. Nah itu berarti syirik. Li-nya bukan karena Allah, bukan lillah, tapi li siapa?
Ya, ini dibedain, makanya sholat itu pokoknya udah Allah aja. Adapun ikhlas adalah ayyu'afiyakallah, Allah menyelamatkanmu dari kedua hal tersebut. Jadi orang yang ikhlas itu gimana? Ya udah nggak mikirin apapun, udah namanya beramal, namanya ibadah, termasuk ngaji ya, karena Allah aja udah fokus. Wa an Sahal At-Tustari rahimahullahu taala qala nadhara al-akyas fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghayra hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Dari Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala, beliau berkata apa? Beberapa orang cerdas melakukan analisa terhadap makna ikhlas. Makna ikhlas didefinisikan. Kalau kita tinggal menikmati definisi orang doang, mereka tidak menjumpai kecuali makna hendaklah gerak, antakuna harakah, gerak, wasukunuhu dan diam, gerak diam kita, fi sirrihi wa alaniyatih, dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, lillahi ta'ala wahdah. Apa lillahi ta'ala wahdah? Semata-mata karena Allah. Dia jalan karena Allah, dia tidur karena Allah, dia ngajar karena Allah, dia gak ngajar karena Allah, dia semuanya karena Allah. Bisa Pak gitu Pak? Bapak dagang karena siapa? Karena duit. Pasti ada duitnya kita lagi. Kita bohong lah. Level-level kita masih pasti ada itu kan duit. Ya enggak? Suntik. Berapa sekali suntik? Udah kelihatan pantat orang, udah kelihatan 50. Berarti belum lillah. Jadi gimana kalau orang yang lillah? Yang enggak ngitung-ngitung itu. Ada orang miskin ya tetap disuntik, tetap diperiksa, tetap dikasih obat. Ada orang kaya, berapa orang yang duduk, dia nggak ngitung 50 minimal. Gitu nggak Pak? Nah, tapi kalau orang ikhlas nggak gitu lagi. Semuanya karena Allah. Benar-benar. Berapa yang dikasih ya silakan. Berat Pak. Makanya kita jangan sekali-sekali ngomong kita itu udah jadi orang ya level-level kita belum. Level saya lah, kalau level antum saya nggak tahu. Kayaknya kalau pikir-pikir saya belum ikhlas. Masih ada perhitungan gitu, ngajar sekian, persekian sekian, masih ada lah. Namanya kita laki-laki, bener nggak? Akhir bulan kita ngitung bayar listrik sekian, bayar anak sekian, bayar apa? Untung mobil udah nggak ada, nggak begitu. Nah, jadi belum ikhlas. Nah orang ikhlas gitu udah lillah aja, nggak mikir dia masalah gitu-gituan. Karena mah didolimin orang kalau nggak mikir gituan. Wah nggak ada ini, suruh kerja, ya udah Pak kerja ini. Nah, benar juga ya. Hanya karena Allah semata. Hanya karena Allah tidak tercampuri oleh sesuatu, la yumazijuhu syai'un, enggak tercampuri oleh sesuatu, enggak terkontaminasi. Niat dia kan Allah aja. La nafsa wala hawa wala dunya. Baik secara hawa nafsu atau keinginan yang sekilas ataupun secara duniawi. Nggak ada dia mah, nggak mikir apa-apa. Pokoknya ibadah karena Allah. Kalau Pak Imam itu agak berat, Pak Ustadz agak berat, jujur dia bilang. Itu zaman-zaman sekarang, itu Ustadz yang berat. Kita sekali ngimam berapa, itu udah kepikir. Dulu saya ngimam, ini pengalaman saya.
pengalaman saya imam di Mahkamah Agung. Sudah kepikir saya, sekian. Saya nggak ngomongin orang. Saya. Jadi emang jadi ustadz itu lebih berat untuk ikhlas dibanding orang biasa. Mungkin yang lebih gampang masuk surga mungkin antum-antum. Ustadz belakangan. Ya saya mungkin belakangan. Makanya nanti kalau nggak kelihatan di surga, antum cari-cari saya. Dulu tuh ada satu orang tuh hitam banget. Nah, di mana dia? Ya, terus cari nanti. Mungkin bisa Pak Pomo dulu masuk surga. Banyak nyuntik gratis. Wa anis Siri radhiyallahu anhu qol, dari Sirri namanya, dari As-Sirri beliau berkata, la ta'malu lin-nasi syai'an, jangan engkau beramal karena manusia sedikit pun, wala tatruku lahum syai'an, jangan pula engkau meninggalkan sesuatu amal karena mereka, wala tughtu lahum syai'an, dan jangan pula kalian menyembunyikan sesuatu karena mereka. Wala takshifu wala taghtu, jangan engkau menunjukkan sesuatu karena mereka. Wala takshifu lahum syai'an, jangan juga kamu menutup sesuatu karena mereka. Nah, jangan beramal karena manusia. Nah, habis itu jangan ninggalin perbuatan amal juga karena manusia. Kita beramal karena manusia. Emang manusia bisa ngasih pahala apa enggak? Bisa. Saya beramal karena Pak Kasiat. Pak Kasiat bisa ngasih pahala enggak ke saya? Enggak bisa. Penilaian manusia terbatas. Kagak kelihatan, terhijab, udah nggak ada perhitungan. Antum kalau kerja sama manusia, ada CCTV Pak, sampai 4 ke 5. Beneran masuk apa enggak? Coba lihat tuh karyawan Indomaret, bener apa enggak? CCTV dekat raknya ada CCTV. Di atasnya ada CCTV. Segitu terbatasnya manusia. Karena kenapa? Pandangan manusia atau mungkin indrawi kita itu terbatas. Makanya kita jangan melakukan sesuatu karena manusia. Enggak semua, mereka enggak bakal sempurna dalam penilaiannya. Kalau Allah, enggak ada yang tertutup dari Allah. Kita ngomong di hati, kita zikir di hati aja tahu. Sekarang Pak Sanusi duduk gini kan kita nggak tahu Pak Sanusi ternyata lagi zikir Allah, nggak tahu kan? Nah, kita ngelihat orang duduk baju kucil, kelihatan kayak orang gila, itu kita anggap orang gila. Padahal pas deketin kita yang gila, Pak. Pernah nggak gitu Bapak ketemu orang gila gitu? Diketawain sama orang gila. Ternyata yang gila siapa? Kita yang gila. Dia nggak mikirin listrik, nggak mikirin kontrakan, nggak mikirin apa. Hidupnya enak, tidur di mana aja, di tong sampah, makan apa aja, berulat dimakan dia. Sehat, nggak pernah ke Pak Pomo dia, nggak pernah minta obat. Kita makan apa? Vitamin, semua kita minum. Vitamin A, B, C, B1, B2, B20, B50. Sakit juga. Kita asam urat, sakit lambung, sakit ini, sakit otak, sakit. Semua ada di kita. Orang gila ada nggak sakit ya Pak? Pernah nggak lihat orang gila antri di rumah sakit? Ada rumah sakit jiwa. Nah, makanya kita jangan beramal karena orang kayak orang gila. Gitu. Pengen dilihat, pengen diapain. Sementara manusia ini punya pandangan yang terbatas, punya indrawi yang terbatas. Kemudian apa? Dari mana tadi? Wala tatruku lahum syai'a. Jangan juga meninggalkan suatu amal karena manusia. Jangan. Jadi udah beramal aja. Jangan melakukan apapun karena manusia. Jangan menutup sesuatu karena manusia. Jangan juga membuka sesuatu karena manusia. Nutup aib, biar dilihat orang cakep.
orang soleh. Padahal aslinya kita buruk. Yang tahu keburukan kita siapa? Allah. Benar nggak? Yang tahu itu Allah. Kita nutup depan manusia mah gampang, nutup depan manusia mah jadi ustadz tinggal pakai gamis, jidat dihitemin dikit, sholat ya gak digesek-gesek, hitam alias sholat. Nah, tapi yang tahu hati kita Allah. Bahkan malaikat pun nggak tahu hati kita. Allah yang maha tahu. Kita depan orang, wah kayaknya deket banget, deket care banget pokoknya. Kalau ngomong itu, wah baik banget. Bisa nggak kita menjamin teman yang dekat itu benar-benar baik di hatinya? Nggak bisa. Bahkan bini kita sendiri kita nggak yakin. Ada nggak gedek dia mungkin di hati dia mungkin dibaki kita. Karena nggak kedengeran, namanya hati, omongan hati nggak kedengeran. Makanya kalau paling enak ngomongin orang itu ngomongin dalam hati ya. Ngomong aja udah sebatas hati kita aja, gedenya udah sebatas itu aja. Tapi luarannya nggak usah kelihatan. Jadi kalau udah kita maki, kita keluarkan semua kata-kata kotor itu apa? Yang pertama penilaian orang pasti nggak baik. Yang kedua apa? Dapat dosa. Udah cukup di hati aja udah. Kalau bisa di hati pun jangan ada bekas. Nah makanya kalau ulama-ulama itu seperti apa? Malam sebelum tidur itu ngapain? Maafin orang, dipikirin tuh tadi si ini jahat sama saya, dimaafin. Pernah nggak kita gitu? Kita maafin diri sendiri aja nggak pernah ya? Nah, tadi dia zalim sama saya maafin, udah nggak ada sangkut pautan lagi dia dengan Allah, udah nggak ada, bersih dia dengan Allah. Itu orang baik itu seperti itu, orang soleh itu. Wa 'anil Qushairi qala afdhalus sidqi istiwa'us sirri wa 'alaniyati. Orang yang jujur itu adalah istiwa'us sirri, kesamaan dalam kesamaan dalam perbuatan yang tampak, yang rahasia yang tidak tampak, wa 'alaniyati, dan perbuatan yang kelihatan. Istiwa usirri, sama antara zahir dan batinnya. Itu orang yang paling jujur, yang paling benar, yang paling sidqi. Ini kan urutan sidqi itu berarti di atasnya soleh, Pak. Jadi soleh, sidqi itu, siddiqin itu dari atasnya. Nah orang siddiqin itu seperti apa? Ya sama antara perbuatan, antara omongan, antara batinnya dengan zahir yang kelihatan sama. Atau mungkin yang kelihatan di luar sama dengan yang ada dalam dirinya. Itu orang yang benar-benar yang dekat sama Allah. Siddiq itu orang yang dekat sama Allah. Nah, kedudukannya lebih dari soleh lagi. Kira-kira kita di mana? Kedudukan kita di mana? Nah, soleh juga udah lumayan lah. Muslim, mukmin udah alhamdulillah. Ya kan? Soleh udah alhamdulillah lagi. Itu ada tingkatan-tingkatannya, derajat-derajatnya. Nah, kalau siddiqin itu udah tinggi itu, Pak. Udah level menteri lah kalau sini. Kalau kita rakyat jelata, berarti orang awam ya mukmin ya jadilah muslim ya udah. Kalau bisa mukmin lah. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jangan dianggap keimanan ini cuma gitu-gitu aja. Ada orang-orang yang level imannya di atas kita. Dia ngelihat orang tuh baik semua, Pak. Husnudzon aja sama orang. Dia ditipu 10 kali tetap husnudzon sama orang. Bisa nggak Bapak gitu? Pernah nggak ketemu orang gitu, Pak? Saya punya guru itu yang kayak gitu. Ditipu 250 juta, baik aja dia, tetap baik. Dan emang beliau muridnya orang baik, orang soleh, ulama. Ulama Yaman sana.
Ditipu Pak 250 juta, tetap tenang. Besok datang lagi minta lagi 30 juta dikasih. Coba bayangin, ente kok bisa gitu? Udah diingetin. Ya udah tipu, itu tahun kemarin baru nipu. Gak apa-apa, mungkin dia kali ini nggak nipu kan. Itu penipu mesti nipu lagi. Allah Allah. Itu ada Pak orang kayak gitu, zaman ini ada. Ada. Saya alhamdulillah ketemu orangnya ada. Saya ngaji gitu. وعن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال الصادق هو الذي لا يبالي ولو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل صلاح قلبه. Orang yang jujur itu, yang siddiq tadi itu adalah orang yang tidak peduli dari penilaian derajat yang timbul daripada hati makhluk. Dia nggak peduli Pak. Mau dibilang dia orang soleh, dia tetap beramal. Mau dibilang dia orang kagak soleh, dia tetap beramal. Kagak peduli lagi. Mau dibilang dia kagak diperhatiin orang, kagak ada yang muji, tetap beramal. Jadi nggak ngaruh. Mau dipuji, mau dimaki, mau dicaci, mau diapain, nggak ngaruh lagi. Itu orang siddiq tadi. Kita kira-kira masih ngaruh apa enggak? Oh, soleh banget Bapak, dia udah jam segini pasti sholat. Itu pasti telinga kita naik 7 cm. Kita habis itu kipas-kipas dah, itu bisa ngipas itu telinga tuh kayak telinga gajah. Karena saking asik dipuji. Tapi kalau dimaki gimana? Maki bener kamu ini orang jahat, wah merosot iman kita. Tapi orang siddiq itu udah nggak pengaruh gitu. Naik turun iman bukan lagi dari pujian atau cacian. Nggak peduli dia. Ente mau kasih duit segerobak, kagak ngasih, atau ngambil duit segerobak, anaknya mati, bininya mati, kagak ngaruh lagi. Itu kayak iman-imannya orang Palestina. Coba lihat. Kayak gitu. Coba anaknya mati, bininya mati. Jam sholat loh. Di kita gimana? Emaknya mati, anaknya kagak sholat. Alasan apa? Musibah. Disangka dia musibah boleh ninggalin wajib. Nah, jadi apa? Di akhir zamannya ada ternyata orang-orang sedih kayak ini ada, bukan cuma cerita doang, enggak. Dan dia juga tidak merasa bahagia jika para manusia melihat amal baiknya sekecil apapun. Kalau dilihat orang amal dia dipuji, tidak merasa bahagia, dia biasa saja. Begitu pula dia juga tidak benci jika amal buruknya dilihat oleh mereka, karena rasa benci itu menandakan bahwa dia suka dinilai lebih baik di hadapan para manusia. Kalau orang melihat cuma buruknya dia aja, nggak benci juga dia sama orang yang nilai itu. Kalau dinilai baik, dia nggak bahagia. Kalau dipuji, nggak bahagia, nggak ngaruh ke hati dia. Kayak gitu juga kalau orang melihat buruk dia aja. Kan ada kadang-kadang kita kerja, kita apain, udah bagus kerja kita, udah cakep, ngepelnya udah bagus. Tetap kalau orang benci, tetap benci. Benar nggak? Pernah nggak ngalamin gitu? Nah, orang siddiq itu udah nggak mikirin itu lagi. Kenapa? Dia ngepel masjid, dia ngebersihin masjid, dia jadi imam, dia jadi apapun bukan karena mereka, tapi karena Allah. Nggak ngaruh sama dia. Kira-kira kita di level itu apa enggak, Pak? Hah? Level itu apa enggak, Pak Sanusi? Kayaknya kita masih kalau dipuji masih senang, ya kan? Senang dengan pujian, termasuk saya. Karena rasa benci itu menandakan bahwa dia suka dinilai lebih di hadapan para manusia. Kalau dia benci dengan orang yang menilai buruk dia tadi, berarti di sini itu ada keinginan untuk dinilai selalu baik. Berarti hatinya nggak bersih.
Ya maafin aja. Mau gimana? Kita mau doain dia buruk, mati kelindes truk. Karena manfaat buat kita apa? Manfaat apa enggak? Ini amanah ini, amanah Habib Ja'far itu. Kalau ente lagi dibenci sama Allah, dibenci sama orang, itu Allah lagi dekat main. Jadi diusahakan kalau kita lagi posisi seperti itu, doanya yang baik-baik buat diri kita, buat anak kita, buat akhirat kita. Udah. Pasti Allah kabul. Gak usah kita balas. Kalau kita balas, ya Allah gedek sama dia, mati kelindes dia, tapi manfaat buat kita apa? Saya pernah dulu Pak ngedoain polisi, jujur aja saya bilang. Digebuk, benar-benar digebuk. Saya minta ya Allah sampai tahu saya. Kalau udah gedek sama orang, gedek pas saya wirid benar-benar. Benar loh. Kita ini santri loh. Santri itu kan ada amalan yang nggak dipunya orang umum. Saya wirid Pak. Percaya nggak Bapak? Itu identitas dia ketahuan. Keren nggak jadi polisi? Jadi intelnya polisi yang keren. Ini saya sebut aja, saya ngomong aja. Tapi apa jadinya? Ketika KTA dia ketahuan, alamat rumah dia ketahuan. Kenapa? Karena dia datang ke rumah saya dibentak-bentak saya. Tapi kalau polisi baik, ya saya banyak juga tuh. Polisi murid saya banyak baik dia sama saya. Masa kita doain buruk kan nggak bakal mungkin ya? Nyampe itu ke saya Pak, ini alamatnya, ininya. Nggak saya minta, saya cuma minta sama Allah. Ya Allah saya pengen tahu sampai alamat dia, sampai pangkat dia siapa yang nyuruh. Keren nggak? Keren nggak? Nah, tapi manfaat buat kita apa? Kalau kita minta dilindes, diapain? Ya, kita kasihan juga, polisi lalu lintas cuma dapat 250.000, kita minta nyungsep dalam paret, ya kasihan juga dia. Cuma gara-gara nilang kita, bahwa salah kita nggak pakai helm. Nah itu namanya nyari penyakit. Nah yang benar-benar aja lah doa, minta. Makanya ulama-ulama itu coba Bapak lihat, mana ada kalau dizalimin orang, doanya apa? Allahu yahdi, Allah yang ngasih petunjuk buat kamu, Allah yang ngarahin kamu, gitu loh. Kalau kamu hari ini orang nggak baik, mudah-mudahan anak cucu kamu jadi orang baik. Nabi itu dulu dilemparin Pak, dakwah itu dilemparin, bahkan anak-anak kecil tuh ikut ngelemparin Nabi, patah gigi Nabi Pak. Ada lagi riwayat yang mengatakan apa sampai pelipisnya berdarah loh. Sakit apa enggak tuh? Pelipis berdarah lempar batu, sakit apa enggak? Tapi Nabi doain yang buruk apa enggak? Padahal tawarannya apa? Itu gunung Uhud mau dilempar ke dia semua. Kira-kira kalau gunung Uhud dilemparin, itu jadinya jadi apa itu? Nah, tapi Nabi mengatakan apa? Biarin mereka. Tapi anak keturunan mereka akan jadi orang-orang yang beriman. Baik enggak Nabi Pak? Nah tapi kalau kita yang menurutkan hawa nafsu, kita pengen doain orang yang jelek-jelek, baik apa buruk itu kita? Kita malah yang buruk. Walaupun dikabul, doa orang yang terzalimin pasti dikabul. Nah, makanya amanah guru saya seperti itu. Kalau ente lagi dizalimin, minta petunjuk sama Allah, minta kedekatan dengan Allah, minta akhiratnya aman, minta anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Udah minta buat kita. Karena kita posisinya lagi deket-deketnya sama Allah. Nah, jangan dikasih ke orang doa, apalagi doa buruk. Kasihan orang, nyungsep Pak. Gak lucu kan? Polisi lalu lintas nilang dapat 50.000, nyungsep patah motornya, lebih rugi dia, kasihan ya. Jadi hati-hati omongan kita tuh hati-hati. Kalau bisa omongan walaupun dalam kondisi paling sempit, paling sulit, juga omongan yang baik, ditata tuh hati. Karena ini kan kalau kita pengen nyerocos ini, kalau udah marah tuh nyerocosnya gimana tuh Pak?
udah kayak bebek, udah apa-apa panjangnya udah. Semua mau dikeluarin. Kebun binatang Ragunan, mana-mana lagi kebun binatang semua dikeluarin. Nah, itulah tanda orang baik atau buruk yang sanggup menjaga lisannya dan sanggup menjaga tangannya. Nah, jadi orang siddiqin itu apa? Orangnya udah kagak ada ngaruh-ngaruh, udah beramal aja dia, beramal aja. Nggak mau dipuji, puji juga dapat pujian nggak membahagiakan, dapat cacian juga apa? Nggak gimana-gimana. Ya saja. Bapak pernah lihat Habib Rizik nggak? Habib Rizik itu sampai segitunya loh Pak. Coba Bapak lihat, tenang-tenang aja dia. Masuk penjara, alhamdulillah. Malah di penjara banyak bikin pengajian. Kita masuk penjara kayak puyeng kalau masuk penjara. Dia masuk penjara malah di blok sana ngaji. Jadi bisa nyebarin dakwah. Makin keluar dari penjara makin jadi orang baik. Ada orang masuk penjara itu di luar jadi orang baik, masuk penjara makin buruk, ada. Tapi orang baik tetap baik. Dalam penjara makin banyak kebaikannya. Keluar penjara makin jadi orang tenang, senang, bahagia. Nah, itu orang siddiqin tuh model-model gitu Pak. Kalau kita model gimana? Kayaknya digoyang dikit udah wah, ini beradu ini, pengen amarah kita aja yang penting kita depankan. Wa an ghairihi idza talabta Allah Ta'ala bisidqi a'taka Allahu mir'ah tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, apabila kamu meminta kejujuran pada Allah, maka Allah, kalau kamu minta tadi posisi sebagai orang siddiqin tadi, maka Allah akan memberi kamu cermin yang dengannya kamu dapat melihat hal-hal yang menakjubkan yang terdapat di dalam dunia dan akhirat. Kalau udah dikasih sama Allah kacamata untuk melihat wah semua kebesaran Allah dunia akhirat ini, maka musibah-musibah itu nggak bakal terasa lagi. Cacian makian orang nggak bakal terasa. Allah udah nunjukin keindahan, keajaiban surga itu di dunia aja dia udah ngelihat. Keindahan kayak semua ini indah-indah semua. Jadi kalau ada orang jahat sama dia, itu juga bagian dari keindahan Allah. Bisa nggak kita gitu? Bisa nggak kita? Itu harus siddiqin itu seperti itu. Nah, gimana Pak? Kita kira-kira di level mana? Jadi orang melihat orang marah, orang yang fitnah dia itu dari bagian kebesaran Allah. Di mana nggak kebesaran? Kalau Allah nggak ngasih kebesaran di dia nggak bakal bisa fitnah saya, nggak bisa ngomong, nggak bisa. Benar kan? Nah itulah orang siddiq. Nah mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada kedudukan orang-orang seperti itu. Ya, Allah sampaikan kita pada kedudukan orang-orang seperti itu. Sabar dalam ujian musibah. Gak bangga dengan pujian tuh kayak orang makan manis, makan gula. Kebanyakan makan gula apa? Diabetes, penyakit. Itu juga dengan yang pahit-pahit, musibah, cobaan. Itu sebenarnya tujuannya apa? Untuk memantapkan kita. Yang namanya pedang itu makin diasah makin tajam. Ngasah itu kan nggak bisa pakai yang lembut-lembut. Asal diapain coba tuh ditempa, diapain, dipukulin, dibakar. Bikin pedang yang paling bagus tuh gitu. Panasin, dimerahin, udah merah nggak cukup, disiramin, diketuk-ketuk lagi. Nah, itulah biar kita jadi orang-orang yang kuat secara fisik, keimanan, jasmani dan rohani kita. Nah, ya, itu saja. Jadi makanya kita nikmatin aja lah. Hidup dunia ini ada cobaan. Emang itu. Namanya dunia pasti cobaan. Dunia itu ladangnya cobaan. Kalau pengen seneng-seneng akhirat aja nanti. Mudah-mudahan di alam kubur kita udah seneng Pak. Dunia ini mau model-model gini udah. Itu nggak bakal enak. Nggak ada orang enak seumur hidup enak aja langgeng. Nggak ada. Bahaya itu. Kalau ada kayak gitu berarti itu termasuk
Nah, bisa termasuk orang-orang yang dibenci sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Harus ada cobaan kita, harus ada ujian. Ujian dalam bentuk apapun. Berarti Allah masih sayang sama kita. Oh, enak semuanya, makan udah ada, semua udah ada, tinggal tenang, tinggal gemukin badan, tinggal sakit dia kagak pernah kayak Firaun itu Pak nanti itu. Tinggal tunggu nanti di akhirat tuh dibalas semua sama Allah. Nah, maka kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari keburukan-keburukan. Allah beri kita kesabaran-kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ini kita udah mau masuk bulan Ramadan, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Dari ucapan saya selama kita kenal, saya udah berapa tahun ngajar di sini? Dari 2018. Ya, mudah-mudahan antum maafin saya kalau ada yang kurang-kurang dari kelakuan saya. Mungkin ada yang lepas, saya suka ceplos orangnya. Ya. Saya kalau ada yang nggak baik, ceplos aja. Mending ceplos daripada saya nyimpen di hati. Daripada dendam mending diomongin gitu. Itu kalau saya seperti itu. Jadi nggak ada beban. Jadi kalau antum lihat kenapa usah gemuk banget, saya nggak ada beban orang Pak. Jadi berat beban tuh di badan, di pikiran saya nggak ada beban. Saya ngomong aja. Nggak enak saya omongin, yang enak saya syukurin. Udah itu aja, hidup cuma itu doang. Nah, jadi insya Allah hati saya nggak ada dendam-dendam gimana sama orang. Yang penting udah saya keluarkan, udah saya omongin, selesai. Nggak saya bawa sampai mati ya. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Kita udah masuk bulan Ramadan. Kita cukupkan sampai sekian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان